الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه يقول الله تعالى مولانا في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى آمرا تقواه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Maghfirah. Mudah-mudahan kita semua memang tergolong orang-orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 27 Zulqa'dah. 27 Hafid. Orang Jawa Barat mengatakan kurang 3 hari menuju bulan ke-12 Zulhijjah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita diingatkan kembali oleh Allah tentang nikmat. Allah telah memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada manusia, kepada kita semua. Sebagaimana di dalam surat ke-108 Makkiyah. Surat ini diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, bahkan menjadi surat favorit, di mana bapak-bapak jamaah kalau sholat sunnah banyak yang membaca surat ini, surat Al-Kautsar. Ada yang menyebut surat ini surat An-Nahr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Para jamaah, ayat pertama, Allah memaklumkan kepada hambanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kedirian, keagungan, kebesaran namanya. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah. Bukan aku di sini, bukan ini, tapi inna, kami, kata Allah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan semua
yang kau nikmati, kebahagiaan yang kau rasakan hari ini, semua dari kami, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, telah memberikan kepadamu Muhammad. Cara Allah memberi, bahwa Allah memberi kepada manusia nikmat untuk dimiliki, bukan hutang. Pernah ke saudara, ada tetangga datang ke rumah kita, dia bilang, Pak, tolong saya minta uang 1 juta. Ada enggak kira-kira? Tapi yang banyak, Pak, tolong berikan saya pinjaman 1 juta saja, bulan depan saya bayar. Kita beri, tapi hutang. Tapi Allah tidak. Allah memberi untuk dimiliki. Allah memberikan kepada Nabi Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Tapi di sini ada catatan. Di dalam kitab tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan bahwa a'tainaka a'ta, pemberian untuk dimiliki, dan di dalamnya terkandung makna Allah memberi nikmat itu baru sedikit dari sekian nikmat Allah yang banyak. Ini menjadi pelajaran kaum mukminin, kaum muslimin. Kalau kita sanggup memberi, sanggup membantu kepada orang dengan bantuan, pertolongan, infaknya, sedekahnya, zakatnya, katakan, itu baru sedikit. Dan itu yang Allah katakan, aku telah memberikan kepadamu baru sedikit ini. Dan kita merasakannya banyak. Sampai dalam hadis Rasulullah dikatakan, siapa hari ini orang yang telah merasakan sempurna dengan nikmatnya, telah merasakan sempurna dengan kehidupannya, jabatan dia dapatkan, kemuliaan dia miliki, kedudukan dia miliki, penghormatan dia dapatkan, hartanya banyak. Kata Allah, kenikmatanmu yang sempurna di dunia ini baru 0,009% dari kenikmatanmu kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Orang yang paling kaya sekalipun, orang yang paling sempurna merasakan kebahagiaan di dunia ini, itu baru sedikit sekali dari kenikmatan yang Allah sempurnakan kelak di dalam surga. Pertama, pelajaran bagi kita, siapapun yang sudah memberikan bantuan, menjadi penolong, menjadi tangan-tangan Allah. Allah sukanya memberi. Maka siapapun di antara hamba Allah yang senang memberi, berarti itu telah menyandang, memberikan amanah. Telah melekat tangan Allah di dalam dirinya. Subhanallah. Dan katakan, itu baru sedikit. Supaya apa? Supaya tidak menepuk dada. Menjadi orang yang merasa, masjid itu, yayasan itu, kalau saya tidak bantu, mau jadi apa? Itu merasa dia telah banyak berkorban. Padahal Allah mengatakan, kami telah memberikan kepadamu baru sedikit dari sekian nikmat yang banyak. Al-Kautsar itu nama sebuah telaga di dalam surga. Namanya telaga Al-Kautsar. Dan orang-orang yang ada di dalam surga butuh telaga itu untuk meminumnya. Dan tentu macam-macam nanti. Dalam hadis Rasulullah yang selalu dikatakan, sungai itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada minyak misik. Siapa yang meminumnya 1 tegukan saja, selamanya dia tidak akan merasakan kehausan. Itu telaga Al-Kautsar. Dan Al-Kautsar itu sebuah pertanda kenikmatan Allah yang sangat besar. Ada sigat mubalaghah di dalam bahasa Arab. Al-Kautsar asal makna kasrah.
Kemudian ada aksar, ada kasir, ada al-kausar. Aksar itu orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dia sehat, bukan hanya dia yang sehat. Suami, istri, anak-anak sehat, usahanya lancar. Dia aksar, mendapatkan nikmat yang banyak. Kalau kasir, lebih dari itu. Usahanya buka lagi usaha yang baru, maju. Buka cabang yang baru, maju. Bercabang-cabang terus kebaikannya. Itu kasir. Kalau kausar, Masya Allah. Wa ma adraka mal kausar. Dia bertanya, apa makna al-kausar? Al-khair al-kasir. Kebaikannya sangat banyak. Kalau ada huruf A tambah B, C, D, belum A gandul, B gandul terus. Itu namanya al-kausar. An-nu'umah. Nikmat yang banyak yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna al-kausar. Para jamaah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Satu kata kunci. Menjadilah hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat. Maka salatlah karena Allah Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Itu terjemahan umum di dalam Quran yang ada. Padahal saudaraku, kalau Allah memerintahkan salat itu bukan fasalli. Wa aqimus salah. Fa aqimis salah. Diawali dengan fi'il amr. Qama yaqumu qiyaman qim. Fa aqimus salah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Aqimus salah. Fa aqimis salata li dzikri. Ada fi'il amr mendahuluinya. Maka dirikanlah salat. Tapi di sini fasalli. Maka salatlah. Maka para ahli tafsir mengatakan makna di sini bukan hanya salat, tapi maknanya beribadahlah kamu. Bersyukurlah kamu kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepadamu. Wanhar diartikan sembelihan. Wanhar diartikan kurban secara umum. Bahkan ada memaknai secara letterlik. Fasolli li rabbika wanhar. Maka solat idlah kamu dan lalu berkurbanlah. Tapi pemaknaan secara keilmuan, maka beribadahlah, bersyukurlah kepada Allah, wanhar, dan berikan sembelihan. Yang disembelih apa? Umum yang disembelih adalah hewan kurban. Tapi kan yang disembelih banyak. Allah mengatakan, malammu untuk istirahat, siangmu untuk aktivitas bekerja. Maka kita orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Maka ada orang waktu malam tidak seluruhnya dipakai untuk istirahat, tidak seluruhnya dipakai untuk tidur, disembelih. Sepertiga malam yang akhir dia bangun untuk menjemput rahmat Allah. Dia bangun untuk berkomunikasi kepada Rabb-Nya. Itu namanya menyembelih. Dari harta yang kau usahakan, engkau yang bekerja, lalu engkau mendapatkan rezekinya, sembelih dari apa yang kau dapatkan rezeki itu. Keluarkan infak sedekahnya. Sampai dua malaikat itu berdiskusi di waktu pagi, lalu mereka berdoa kepada Allah. Kata satu malaikat yang baik, ya Allah, ganti harta orang ini yang di pagi hari sudah berinfak. Lalu malaikat yang satu juga berdoa, ya Allah, rusakkan, hancurkan harta orang ini yang pelit di waktu pagi ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak kegeeran saudara, karena Allah sudah mengingatkan kita. Justru kita termasuk orang-orang yang banyak tidak bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 31 kali Allah itu mengulang.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan, kata Allah. Nikmat yang mana lagi yang engkau lupakan, kata Allah. Nikmat yang mana lagi yang tidak engkau syukuri, kata Allah. 31 kali. Artinya apa? Mungkin ada orang hari ini sama sekali tidak punya uang, tapi dia masih diberikan punya rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun duit tidak punya, tapi kaki ini masih mengajak ke masjid. Masih ikut beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, engkau uji saudara kami, keluarga kami meninggal dunia. Dia dengan musibah itu, tapi dia masih bisa ya Allah. Kami bisa menjadi hamba yang bersabar ya Allah. Lalu Allah pun mengingatkan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali, kata Allah, hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah. Ayo, tetap semangat. Walaupun yang berjalan ke masjid hanya sedikit, walaupun yang ikut ngaji tidak banyak, memang itulah, kata Allah, orang-orang yang masih mau bersyukur hanya sedikit, kata Allah. Maka beruntunglah, bersyukurlah menjadi kelompok yang sedikit itu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhimu Muhammad, orang-orang yang membencimu Muhammad, mereka yang terputus dari rahmat Allah. Sungguh ayat ini ayat yang menghibur diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah memiliki putra yang pertama yang bernama Qasim bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum sampai umur 2 tahun, Qasim putra Nabi yang pertama laki-laki itu meninggal dunia. Lalu orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, mereka bersorak-sorai atas kesedihan yang menimpa Rasulullah. Bahkan mereka mengata-ngatai Nabi dengan perkataan yang tidak senonoh. Batara Muhammad, Batara Muhammad. Muhammad telah terputus, Muhammad telah terputus. Dia tidak akan punya keturunan. Tidak ada generasi yang akan membanggakan Muhammad. Terputus Muhammad. Lalu turunkan ayat ini, surat Al-Kautsar ini. Untuk apa? Allah menjelaskan bahwa yang terputus itu bukan engkau Muhammad, tapi orang-orang yang membencimu dan memusuhimu. Dan orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah dengan ibadah, dan tidak bersyukur kepada Allah dengan membuktikan diri sebagai hamba Allah yang bertakwa. Maka bayangkan, kalau kita punya musuh orangnya tidak kita kenal, tidak terlalu masalah. Yang memusuhi Rasulullah adalah masih kerabatnya sendiri, saudara. Masih pamannya sendiri. Nabi lagi berduka, lalu mereka mengatakan, Batara Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, Batara Muhammad. Itu penghinaan yang sangat kepada Rasulullah. Sudah sangat dalam kondisi berduka, lalu dihina, lalu dicela. Betapa orang ini sangat memusuhi Nabi. Bahasa Arab itu musuh atau adu. Adu itu musuh. Tapi Allah memilih dalam ayat ini dengan syani'ah. Syani'ah itu maknanya musuh sing nemen kenemenan. Itu syani'ah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh, kata Muhammad, orang-orang yang membencimu, orang-orang yang memusuhimu, orang-orang yang telah menghinamu, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Oleh karena jemaah yang dimuliakan Allah, menyemangati Idul Kurban, Idul Adha, kita lihat nikmat-nikmat Allah yang banyak. Allah itu simpel. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kita. Lakukan yang bisa kita lakukan. Jangan dipaksa. Jangan memaksakan diri. Allah tidak membebani, tidak memberatkan tentang perintahnya. Tapi kadang-kadang manusia sendiri yang tidak adil dalam kehidupan. Dia belum sanggup membeli kendaraan. Dia hutang. Mencicil. Tapi berapa banyak orang kemudian, kenapa tidak berkurban? Saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Kenapa engkau tidak mencicil seperti kendaraan yang kau beli?
Kalau engkau berkata, Pak Ustadz, bolehkah saya berkurban? Uangnya mencicil, pinjam ke bank. Engkau bertanya tentang ibadah, tapi engkau tidak bertanya ketika engkau akan belanja. Padahal sama-sama engkau tidak mampu. Kita sendiri yang sering tidak berbuat adil. Allah simple. Engkau tidak sanggup, tidak paksa. Lakukan sesuai kesanggupan. Tapi kita sendiri yang sering tidak berbuat adil. Maka adilkanlah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita taufik dan hidayahnya, sehingga taufik dan hidayah tersebut membimbing kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, menjadi hamba yang pandai taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala amiran taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Mari kita beriman dan bertakwa kepada Allah sebelum datang kematian menggiring kita ke pintu kubur. Mudah-mudahan kita semua diparingi umur yang barakah. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'awat ya qadhiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Rabb, kami anugerahi kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau limpahkan kepada kami, menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Kau curahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabbana, jadikan kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan amal-amal soleh, amal soleh yang Kau ridhai ya Allah. Ya Rabb, perbaikilah kehidupan kami ya Allah, perbaikilah kehidupan anak keturunan kami ya Allah, perbaikilah nasib bangsa Indonesia ya Rabb. Ya Rabbana, jadikan kami golongan hamba-Mu yang bertobat kepadamu. Engkau menerima tobat kami. Berkahilah sisa umur kami ya Allah, berkahilah keadaan rumah tangga kami ya Allah, berkahilah keturunan kami ya Allah, berkahilah kehidupan usaha dan pekerjaan kami ya Allah, berkahilah rezeki kami ya Allah, berkahilah saat-saat kami berjumpa perjumpaan denganmu. Engkau izinkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.